皆さん、はい。こんにちは。Konnichiwa. Selamat siang, saya Hatada, Kepala Sekolah Manabi. Hai. Oke, saya Rizky. Hai. どうぞ。Hai. Oke, saya Rizky, staf dari Manabi. Dan saya juga sekaligus alumni Manabi Nagano. Hai, Dani-san. Dani, どうぞ。Sepertinya audionya nggak kedengaran ya. Dani-san を紹介して。Oke, ini hadir juga Dani ya, siswa dari Manabi Nagano. Sekarang sudah belajar selama hampir 1 tahun dan sudah diterima di sekolah lanjutan yang dia inginkan. Hai. さあ、皆さん、学びは3つ。学びはまず生活しやすい町にあります。Oke, kita Manabi ini memiliki 3 keunggulan ya. Yang pertama, kita berlokasi di tempat yang sangat nyaman. Hai. そして2つ目です。学びは進学、大学、大学院、専門学校の進学にとても強いです。Jadi kami ini unggul dalam membimbing siswa untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan. Jadi misalnya untuk masuk universitas S1 maupun S2 atau sekolah kejuruan. Hai. そして3つ目。学びは皆さんのために奨学金を用意しています。Dan kami juga menyediakan beberapa beasiswa dan ada juga beasiswa spesial untuk kalian semua hari ini. Hai. 今日はこの予定で30分をお話ししますね。はい。Jadi selama 30 menit ini kami dapat waktu selama 30 menit ya akan menjelaskan ada 5 poin ya. Tadi kami sudah memperkenalkan diri, lalu setelah ini pertama-tama akan lihat video singkat ya tentang Manabi. Dan selanjutnya akan mengenai Jepang dan sekolah Jepang itu seperti apa. Lalu ada cerita-cerita dari siswa yang sedang belajar di Jepang juga. Terus yang terakhir nanti ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan kalian siapkan pertanyaannya ya. Hai. それではビデオです。Kampus Nagano berlokasi di Uedashi. Dapat dijangkau dengan Shinkansen selama 90 menit dari Tokyo. Uedashi merupakan tempat yang kaya dengan pemandangan alam dan terdapat tempat bersejarah yaitu Kastil Ueda. Di sini juga terkenal dengan sejarah samurai Sanada Yukimura, sehingga sering dipakai sebagai lokasi syuting film dan anime. Jarak antara asrama dan sekolah dekat bisa ditempuh dengan sepeda. Di dekat sekolah terdapat pusat perbelanjaan, perpustakaan, museum, dan fasilitas lainnya. Asrama juga sangat dekat dengan sekolah, sehingga tidak diperlukan biaya transportasi. Di dekat sekolah ada restoran misoba yang terkenal dan toko teh yang terkenal dengan matcha soft cream-nya. Di kampus Nagano, hubungan antara siswa dan guru sangat dekat, sehingga siswa tidak sungkan apabila ada kesulitan. Misalnya mengenai kehidupan sehari-hari dan kerja paruh waktu. Banyak pula kegiatan yang berhubungan langsung dengan warga setempat, misalnya kegiatan volunteer, sehingga banyak kesempatan untuk mempraktekkan bahasa Jepang. Kami tunggu kedatangannya di kampus Nagano. Kampus Tokyo berlokasi di Ryogoku. Ryogoku terkenal dengan The Ryogoku Kokugikan Sumo Arena dan Edo Tokyo Museumnya. Selain itu, di dekat sekolah ada juga tempat wisata seperti Tokyo Skytree dan Asakusa. Juga Akihabara yang terkenal dengan pop kulturnya. Para staf pengajar kami sudah sangat berpengalaman dan akan membimbing untuk mewujudkan mimpi kalian. Buanglah kekhawatiran kalian karena kami akan selalu mendukung. Kami tunggu kedatangannya di kampus Tokyo.
授業で源氏ボタルという使いたいですか、使いたくないですか。そう、青だったら使いたくなりますから、赤だったら暖かく感じますよね。楽しいな。Mulai sekarang saya akan menjelaskan kehidupan sehari-hari di Jepang.ごめんなさいね。もう一度、見てみますね。これで映るかな？はい、皆さんありがとうございました。ビデオね、すいません、映らない人もいたみたいですね。ごめんなさいね。それじゃあ、これから説明をしましょう。Oke, tadi maaf ya, videonya mungkin ada yang patah-patah, mungkin ya ada yang tadi. Oke, jadi nanti bisa. Oke. Hai? PowerPoint の。Oke deh. Oke nih. Hai. PowerPoint nggak apa-apa ya, daijoubu desu ka? Hai. Oke, hai. Nanti kalau ada yang mau lihat video, ada bisa dilihat di YouTube kok. YouTube でも見られますよね。後ほど教えます。はい。
Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai Jepang dan sekolah di Jepang. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama ada mengenai kampus dan kehidupan di Jepang. Yang kedua mengenai pilihan dan program di Manabi. Lalu yang ketiga mengenai beasiswa Manabi. Hai. Oke. Manabi Japanese Language Institute, kami memiliki 2 kampus. Ada kampus Nagano dan kampus Tokyo. Jadi dari Nagano, mungkin banyak yang belum pernah dengar Nagano mungkin ya. Jadi untuk sekedar informasi aja, Nagano ini bisa ditempuh selama 1,5 jam ke Tokyo ya. Jadi nggak begitu jauh ya. Hai. Sekarang siswa di kampus Nagano ada sekitar 80 orang. Dan di Tokyo ada sekitar 300 orang. Ya mungkin agak beda jauh ya. Tapi di kampus Nagano ini orang Indonesianya lumayan banyak, ada 10% dari jumlah keseluruhan siswanya. Hai. Dan ini suasana waktu wisuda tahun lalu ya, karena tahun ini kita online wisudanya. Hai. Oke, untuk kali ini jadi ini mungkin bisa dilihat Ueda pernah jadi lokasi untuk animasi Summerverse ya, untuk cuma informasi aja. Hai. Nah, kali ini kami akan merekomendasikan mengenai kampus Nagano. Hai. Kenapa kami merekomendasikan kampus Nagano? Karena yang pertama, Nagano ini memiliki keindahan alam yang masih asli. Terus lingkungannya juga sangat kondusif untuk belajar karena daerahnya tidak terlalu ramai seperti kota-kota besar. Lalu lingkungannya juga aman, jadi kalau malam-malam kalian keluar gitu, pulang kerja part-time atau apa juga aman, jadi nggak usah khawatir. Terus biaya hidupnya juga ekonomis, jauh lebih murah dibandingkan kota lainnya. Lalu dekat dengan Tokyo, jadi tadi 1,5 jam ya pakai Shinkansen, jadi bisa berwisata pulang hari, nggak usah nginep. Gitu. Hai. Terus sekarang mungkin kan sedang pandemik ya, sedang ada COVID-19. Mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa khawatir gitu, kalau misalnya mau sekolah di kota-kota besar. Jadi sekedar informasi, kalau di Nagano ini penularan COVID-nya sangat rendah dan waktu itu paling banyak itu 20 orang dan sekarang sudah makin menurun juga. Jadi kalau misalnya kalian masuk sekolah di Manabi Nagano, misalnya sekolah bahasa Jepangnya di Nagano, nanti lihat kondisinya seperti apa. Kalau sudah stabil, kalian bisa lanjut sekolah ke universitas di Tokyo atau dan kota besar lainnya. Atau misalnya masih khawatir, bisa lanjut di universitas atau Semonggako di Nagano juga. Banyak kok sekolah-sekolah yang bagus di Nagano. Hai. Oke, selanjutnya ini mengenai perbandingan biaya hidup di Nagano dan Tokyo. Jadi kira-kira seperti ini ya. Hai. Oke. Hai, jadi dari upah kerjanya, misalnya kalian kerja part-time ya, misalnya arubaito, upah kerjanya di Nagano segini, di Tokyo segini, terus dikurangi biaya-biaya hidup ya, dan bersisanya biasanya walaupun Tokyo itu gaji kalian lebih besar daripada yang di Nagano, tapi dilihat dari biaya hidupnya lebih besar Tokyo, jadi sisanya biasanya lebih banyak yang tinggal di Nagano. Jadi masih bisa nabung atau misalnya beli buku dan sebagainya. Dilihat dari list ini sih yang paling besar biasanya sewa rumah itu paling besar. Jadi di Nagano bisa setengah harga daripada di Tokyo. Hai. Dan ini ada asrama-asrama di sekolah Nagano. Jadi bisa lihat ya, lumayan murah juga, tapi nyaman. Hai. Yang kedua juga sama, ini masih lumayan, yang ini masih paling baru. Hai. Lalu kita ada beberapa program, secara besarnya dibagi 2
program ya, ada program jangka panjang, ada program jangka pendek. Kalau program jangka pendek ini short term, jadi sekitar 2 minggu sampai 3 bulan, bisa dengan visa turis. Kalau yang program jangka panjang untuk kalian yang ingin fokus belajar bahasa Jepang, terus nanti melanjutkan sekolah ke universitas, Seimongako, terus nanti ada yang mau bekerja juga seperti saya. Hai. Nah, ini pilihan program untuk yang jangka panjang ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi ada 4 bagian ya, ada program khusus sekolah lanjutan, ini hanya di Nagano, terus yang kedua, program untuk melanjutkan ke universitas S1 atau S2, ini di Nagano dan Tokyo ada. Program untuk melanjutkan ke universitas bidang seni itu hanya di Tokyo. Dan yang ini baru, program baru, yaitu program ketenagakerjaan di Nagano. Jadi bedanya semuanya sama, fokusnya belajar bahasa Jepang. Tapi untuk sekolah yang nomor 1, program khusus sekolah lanjutan itu, dari awal memang siswanya difokuskan hanya sedikit jumlahnya. Misalnya kalau yang program yang lain itu satu kelasnya maksimal 20 orang, tapi kalau yang kelas ini kita bilangnya kelas elit itu lebih sedikit, misalnya 3 atau 4 atau 5 orang gitu. Dan ada nanti satu paket belajar untuk IJU dan selanjutnya. Nah, untuk yang lainnya sama, pagi atau siangnya 4 jam belajar bahasa Jepang. Setelah itu, kalau yang mau lanjut ke S1 atau S2, nanti ada untuk IJU-nya juga. Terus kalau untuk yang mau lanjut ke bidang seni, ini hanya untuk Tokyo, ada nanti seperti bimbingan belajarnya. Dan program ketenagakerjaan ini masih baru ya. Kita juga nanti bisa bukan menyalurkan ya, membantu untuk mencari pekerjaan. Hai. Dan ini tingkatan belajar. Kita ada 8 tingkatan. Jadi satu tingkatannya ini selesai dalam waktu 3 bulan. Jadi 1 trimester ya. Jadi misalnya kalian datang ke Jepangnya masih dalam JLPTN 5 atau N4, nanti perkiraan kita misalnya ini 8 tingkatan, jadi biasanya sih normalnya selama 1 tahun atau maksimal 2 tahun, bisa 1 tahun sih sudah bisa dapat JLPTN 2. Hai. Lalu ini ada salah satu yang tadi foto itu lulusan dari Nagano juga. Dia lulus N1 dalam waktu 1 tahun. Lalu ini ada list universitas. Lalu ini ada daftar universitas yang berhasil ditembus oleh siswa Manabi ya. Jadi ada pasar sarjana, sekolah kejuruan, lumayan. Ini memang universitas-universitas yang agak susah ditembus juga, dan siswa kami bisa. Hai. Dan ini universitas dan sekolah kejuruan yang bekerja sama dengan kami. Jadi nanti kalau misalnya kalian ingin melanjutkan ke sekolah ini, bisa kami bantu, biasanya lebih dipermudah untuk masuk. Hai. Lalu ini untuk persiapan dari mulai masuk sekolah sampai nanti lulus dan lanjut ke universitas atau sekolah kejuruan. Tuh, こちらも説明しますか? イメージだけ分かってもらえる。 Jadi kira-kira seperti ini ya. Tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Bu Oyama. Hai. Lalu untuk program untuk melanjutkan ke universitas ternama, yang universitas yang susah untuk ditembus ya, biasanya ada persiapan IJU. Jadi IJU ini memang tidak semua universitas diperlukan, tapi sekitar 80-90% minta ya. Jadi walaupun tidak diperlukan, kita sebaiknya sih ikut belajar juga karena bisa menjadi nilai tambah. Jadi poin pertama untuk persiapan kita, metode pelajarannya banyak praktek ya. Jadi bukan cuma diajarin aja, banyak latihan-latihan soal, ada tryout, terus memahami keseluruhan ujian. Jadi maksudnya
kan soal ujiannya ada yang pakai bahasa Jepang. Dari ujiannya itu, ini sebetulnya meminta seperti apa sih jawabannya gitu. Jadi kita latihan-latihan di situ. Poin ketiga juga hampir mirip seperti itu. Lalu poin keempat, misalnya kalian susah di ujian ini nih, soal-soal seperti ini susah gitu. Nanti bisa nanya ke senseinya kapan aja, bisa konsultasi kalau misalnya tidak dimengerti. Hai. 少し飛ばしますね。 Hai. はい、今度はこちらです。 Oke, hai. Lalu ini beasiswa Manabi ya, mungkin banyak yang nunggu-nunggu beasiswa seperti apa di sini. Untuk kali ini kita punya spesial beasiswa untuk kalian. Jadi jika kalian mendaftarkan untuk bulan Juli tahun ini, tahun depan ya, kita ada potongan harga sebanyak 150 ribuan atau sekitar 20 juta rupiah. Hanya untuk kampus Nagano. Hai. Oke, yang ini ada beasiswa Manabi bagi yang melanjutkan ke universitas ternama. Jadi untuk sekolah-sekolah yang susah ditembus ya. Jadi istilahnya hadiah karena sudah berjuang keras gitu untuk masuk ke universitas tersebut. Jadi ini diberikan ketika wisuda. Hai. Nah ini juga diberikan ketika wisuda beasiswa Manabi di kedua kampus, diberikan pada upacara kelulusan di bulan Maret, dan yang paling penting itu presentase kehadiran dan penyerahan tugasnya 100%, siapapun bisa mendapatkannya. Hai. Lalu yang ini beasiswa dari pemerintah Jepang, membuka gakusho, mungkin kalian udah pada tahu ya. Ini diberikan ketika sedang belajar di Manabi. Jadi masih siswa aktif ya. Jadi tiap tahunnya ada 6-10 orang bisa dapat. Satu bulannya sekitar 30.000 yen. Hai. Lalu ini untuk biayanya, untuk kampus Nagano dan kampus Tokyo ini biaya per tahun. Nanti totalnya segini ya. Mungkin kira-kira kampus Tokyo lebih mahal sekitar 70.000 yen ya. Hai. Tapi kalau untuk yang daftar ke kampus Nagano, kami punya beasiswa yang spesial tadi ya, sekitar 150.000 yen, jadi bisa lebih murah lagi gitu. Jadi untuk bisa meringankan beban kalian dari masalah keuangan. Jadi kita pokoknya jangan sia-siakan deh kesempatan ini gitu. Karena dari biaya hidupnya juga di Nagano lebih murah, lalu ada potongan harga juga. Jadi kapan lagi kalau bukan sekarang? Hai. Terima kasih banyak. Hai, oke. Terima kasih banyak. Maaf, mungkin kalau tadi jelas boleh bertanya lagi. Hai. もう一度皆さんに言います。学びは進学に強い学校。ね、みんなが日本で進学したければぜひ選んでください。 Jadi saya ingin menekankan sekali lagi kalau Manabi ini unggul ya, profesional dalam membimbing siswa untuk sekolah lanjutan. Jadi kalau misalnya mau kalian yang ingin lanjut ke universitas, S1 atau S2 atau sekolah kejuruan, pilihlah Manabi. Pokoknya kalian tidak akan kecewa. そして今 COVID もとても心配でしょ。で環境が良くてできるだけ安全な街で過ごす。これはとても大切なことですね。 Terus kalau tahun ini ya mungkin sampai tahun depan juga sama ya, mudah-mudahan cepat selesai COVID. Jadi mungkin kalau dari Tokyo atau kota-kota besar itu orang yang tertularnya banyak, tapi kalau Nagano masih sedikit, hampir tidak ada juga. Jadi saya rasa orang tua juga tidak begitu khawatir ya. Hai. これでダニーさんにリズキさんから振ってお話をお願いします。 Oke, jadi selanjutnya ada mungkin kesan-kesan ya dari siswa yang sekarang sedang belajar di Manabi. Dani? Ya, jadi silakan. Jadi aku perkenalkan dulu ya, nama saya itu Dani.
Bentar. Kedengeran nggak Sensei? Oke. Ya, jadi itu aku namanya Dani dan aku tuh siswa Manabi Nagano dan aku tuh sudah datang pas tahun lalu 2019 bulan 7. Jadi itu aku sebelum datang ke Jepang aku belum bisa ngomong satupun bahasa Jepang tuh bener-bener susah, nggak ngerti apapun. Nah, setelah aku datang ke sini belajar terus, nah lama-lama itu bahasa Jepangku jadi apa ya, meningkat gitu levelnya. Nah, di dalam itu juga kalian juga bisa kerja arubaito para waktu di sini. Nah, yang penting itu apa jangan lebih 28 jam di satu minggu itu. Kenapa? Karena itu kalau misalkan lebih lewat dari 28 jam aja itu dari imigrasinya aja itu udah bisa kelihatan dari gajinya atau yang kayak misalnya kerjanya kelebihan itu langsung kasih apa ditahu dari imigrasi. Nah itu kemungkinan ada bisa dideportasi dan nggak boleh belajar lagi di sini gitu. Nah kalau misalnya untuk kayak ke apa S1 S2 gitu universitas, nah aku sekarang tuh udah milihnya sekolah kejurusan desain gitu. Nah yang aku cari itu pasti pertama itu sensei di sini. Nah, senseinya di sini tuh pasti membantu kita banget. Kayak misalnya kamu itu pingin belajarnya apa, nah kamu bisa ngobrol sama guru ini, terus apa namanya, nah gurunya bakal ada rekomendasi ini universitasnya di sini boleh atau nggak di sini boleh. Nah kalian itu tinggal research aja maunya yang mana, terus kayak ngobrol sama orang tua juga pasti dong ya. Nah, terus guru-guru juga pasti bantu kayak misalnya interview tes gitu. Nah, guru kita di sini bakal bantu kayak misalnya latihan gitu loh, biar jadi terbiasa dan mau ngomong apa juga pasti dibantu koreksi gitulah ya namanya ya. Oke, Ya, waktu paling segitu dulu deh ya. Jadi waktu Dani juga pendaftarannya mungkin ada kesulitan ya. Iya, Biasanya orang tuanya ingin bicara dengan gurunya langsung, tapi kesulitan bahasa Jepangnya. Waktu itu iya, juga saya juga ikut ngobrol bareng-bareng gitu. Jadi kalau iya misalnya itu kalian ada khawatir ingin bicara, misalnya orang tua bicara dengan senseinya, tapi gimana caranya nanti nggak apa-apa, saya bisa ikut kok, jangan ada khawatir. translatornya, nggak apa-apa. Ya, ada translatornya. Iya, betul. Minimal lebih bagus dari Google ya. Betul. Susah itu kalau pakai Google. はい。大丈夫ですか？ Aduh. はい。今ね、先ほど、ダニーさん、とても学びのね、いいことをたくさん言ってくれたと思うんだけど、例えばね、生活でこういうところが大変だったとか、日本に来て苦労したっていうところはどんなところ？翻訳お願い。Jadi tadi kan Dani ceritanya yang baik-baik aja ya, tapi coba ceritain juga dong yang apa namanya tuh kesulitan-kesulitan selama di Jepang, Ya. misalnya pengalaman buruk apa gitu. Ya, yang pertama sih ya belajar di sini itu paling susah itu dapat teman kayak luar negeri dan orang Jepang itu pasti susah. Nah, paling di bulan pertama atau bulan kedua itu pasti semua itu harus sendiri. Nah, mungkin ada senior kita bantu sedikit. Nah, siapa tahu itu seniornya juga akan sibuk kan. Jadi, ya lama-lama kita harus mandiri juga. Nah, terus yang kedua kalau misalkan yang kalian semua tuh yang tidurnya yang suka jam 12 lebih atau jam 2 gitu, sering pergi main karaoke. Nah, itu hati-hati aja itu kalau misalnya jam 12 lebih aja itu pasti polisi di sini bakal keliling-keliling di jalanan gitu. Nah itu kalau kalian diketemukan sama polisi, itu bakal tanya, kamu ini ngapain jam segini? Ini kalian tuh harusnya di rumah tidur. Kalian tuh nggak boleh di luar. Kalau misalnya kalian tuh di luar, kalau ketangkep gitu, nah kalian tuh jangan kabur. Yang penting ada namanya residence card sama student card itu harus penting banget di bawah itu. Nah itu untuk kasih tahu ini kita mau kemana itu yang
kayak misalnya mau belanja atau mau ke convenience store gitu sebentar, ya udah nggak apa-apa. Nah, kita kasih tahu aja polisinya, ini kita mau ke sini, cuman mau beli barang, udah habis itu balik pulang. Yang penting jangan kayak, oh aku gini, kayak jangan sampai takut lah. Kalau sampai takut tuh pasti jadi lebih apa namanya ya, suspicious gitu. Nah, jadi ya Dicurigai ya. polisi, ya jadi curigai, jadi polisinya akan, oh ini nggak boleh kayak gini, mungkin bisa bawa ke pos polisi gitu. Nah yang ketiga sih ya tentang duit ya, kayak misalkan kesulitan duit gitu, ya gimana ya ngomongnya. Kalau misalnya kalian tuh suka pergi makan daripada makan di rumah, itu bakal habisin duit lebih banyak. Nah, kok biar untuk save duit lebih banyak, ya mendingan sih masak sendiri. Terus kalau bisa cari tempat kerja yang kasih makanan yang lebih murah. Nah, habis itu ya, ありがとう。 ya tiap, ya oke. あの、はい、すいません。留学生でもあって、今先生のリズキさんから皆さんに一言だけ。 Hai. Oke, jadi saya sebagai alumni dari Manabi, jadi pokoknya jangan takut ya kalau ingin ke Jepang. Pokoknya apa namanya tuh, walaupun belum bisa bahasa Jepang, tapi nanti setelah kalian ke sana sekitar 1 bulan 2 bulan itu pasti bisa lancar. Maksudnya untuk kehidupan sehari-hari aja udah lancar gitu. Jadi pokoknya berani aja gitu. Dan mumpung Manabi ini kita sekarang punya beasiswa juga ya. Oke. はい。皆さんどうもありがとうございました。時間が来てしまったので、これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。Asada-san, Ibu Rizky dan juga Dani-san, domo arigatou ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。